105,7 FM Radio Jalan Seva Jaimai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Erjun Samudra di kesempatan hari ini seperti biasa hadir menemani Anda di edisi Senin program Sailor News, bincang-bincang bersama dengan narasumber yang tentunya akan kita ulas seputar satuan kerja dari narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Dan kebetulan hari ini kita mendapatkan kesempatan istimewa dari gedung B3 lantai 1 tepatnya. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut atau disingkat Disinfolatal. Di siang hari ini kita akan membahas tentang peran Disinfolatal pada penguatan transformasi digital dan teknologi informasi dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Apa dan bagaimana dari Satuan Kerja Dinas Informasi dan Pengolahan Data atau disingkat Disinfolatal sudah hadir bersama dengan saya di sini, Kolonel Laut Elektro Andri Bayu Priyono STMM M Terhanla, yang sehari-hari menjabat sebagai Sekdis Infolatal. Selamat siang, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Sekdis Infolatal. Selamat siang, Bang Erjun. Iya, dan di tengah-tengah kesibukannya tentunya banyak sekali nanti yang bisa disampaikan Bapak ya, terkait juga dengan peran dari Disinfolatal dalam penguatan transformasi digital dan teknologi informasi mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Di awal kita akan bincang-bincang, kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, silakan untuk memperkenalkan diri Bapak Sekdis Infolatal kepada pendengar Radio Jalan Seva Jaimahe. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Erjun, selamat siang para pendengar Radio JJMS. Jadi pagi hari ini atau menjelang siang ini, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf bahwa seharusnya Bapak Kadis Infolatal berkenan hadir, namun karena beliaunya ada kegiatan bersama pimpinan TNI AL sehingga maka kepada kami untuk diwakilkan pada hadir di dalam acara hari ini. Baik, saya Kolonel Laut Elektronika Andri Bayu, saya dinas Disinfolatal, membantu Bapak Kadis sehari-hari dalam tugas kesehariannya. Alhamdulillah sejauh ini kita bisa bertemu kembali dalam acara hari ini. Baik. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Salam untuk Bapak Kadis Infolatal. Sama-sama sampaikan. Baik. Nah, di awal kita tadi sudah menjelaskan tentang peran Disinfolatal. Nah, terkait juga dengan hal tersebut mungkin bisa dijelaskan tugas, posisi, dan fungsi dari Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut di lingkungan TNI Angkatan Laut itu sendiri. Baik, Bang Ejun, terima kasih. Jadi seperti sebelumnya bahwa kita sudah melaksanakan juga kegiatan sebelumnya, bahwa Disinfolatal ini merupakan singkatan dari Dinas Informasi Pengolahan Data TNI Angkatan Laut. Tadi Bapak sampaikan juga bahwa untuk fungsi Disinfolatal ini, sebelumnya kami sampaikan bahwa Disinfolatal berada kedudukan di bawah pimpinan Bapak Kasal. Kemudian yang Disinfolatal ini juga memiliki fungsi, ada fungsi utama, fungsi organik militer, dan fungsi tambahan. Nah, untuk fungsi utamanya tentunya bahwa Disinfolatal ini menyiapkan sistem informasi, kemudian berusaha untuk membina, kemudian melaksanakan pengolahan data dan informasi yang dapat mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Baik. Ada berapa subdis di Disinfolatal itu sendiri, Bapak? Nanti kami sampaikan lebih lanjut, tapi informasi lebih awal bahwa untuk Disinfolatal ini memiliki subdis Bangsis, ada subdis Harsis, kemudian subdis Infrastruktur, kemudian ada subdis Data dan Informasi, serta Kepala Satuan Informasi Teknologi Informasi. Baik. Demikian Bang Erjun. Baik, dan salah satu juga kita kerjasama dengan Disinfolatal dari Radio Jalan Seva Jaimahe terkait juga dengan dalam rangka untuk pelayanan ataupun juga program streaming yang diberikan oleh Disinfolatal terhadap Radio Jalan Seva Jaimahe. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak ya untuk program streaming yang sudah diberikan kepada kami. Nah, terkait juga dengan tadi di awal kan kita membahas tentang temanya peran Disinfolatal, penguatan transformasi digital, teknologi informasi dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Selain
Saat ini kan transformasi digital memang menjadi kebutuhan utama Bapak ya, hampir Iya, di semua lini. iya. Nah, salah satunya juga termasuk di lingkungan TNI Angkatan Laut. Bagaimana peran Disinfolata, khususnya dalam penguatan transformasi digital di lingkungan TNI Angkatan Laut? Ya, memang betul Bang Erjun. Saat ini Disvolata memiliki peran yang cukup penting Hmm. dalam penguatan transformasi digital dan teknologi informasi di Angkatan Laut. Hmm. Kita di sini memiliki beberapa penguatan. Yang pertama, kita penguatan di bidang organisasinya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga ada penguatan dalam bidang teknologi informasi itu sendiri. Kemudian ketiga, kita penguatan dalam sisi SDM, sumber daya manusia dalam untuk mengisi organisasi tersebut. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita ada penguatan dengan berkolaborasi dengan instansi terkait, baik TNI maupun kementerian lembaga lainnya. Itu Bang Erjun. Baik, baik. Nah, terkait juga dengan penguatan pengembangan SDM, ini apakah memang dari Disinfolata ini diawaki dari prajurit TNI Angkatan Laut Multikorps atau hanya dari Korps Elektronika? Kalau saya lihat kan Bapak dari Ya, Korps Elektronika, bagaimana? baik. Untuk di Infolata ini merupakan profesi Infolata. Profesi Infolata ini dapat dilaksanakan atau diawai oleh korp lain, tidak hanya elektronika maupun KH. Nah, selama dia memiliki kemampuan profesi teknologi informasi, nah dapat menjadi pengawak di Divolata. Sudah banyak contoh beberapa korp lain, supply misalkan, dia memiliki kompetensi yang memiliki S1, S2, dan S3-nya linear di bidang teknologi informasi, sudah menjabat sebagai Kadis Infolata di Satker Pustu Rosal saat ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan tidak hanya harus elektro dan KH menjadi profesi Infolata. Namun memang kebanyakan untuk profesi informatika atau Infolata ini dari elektronika ataupun KH, karena intake dari pengambilan awal Dari sarjana sarjana-sarjana yang berkompeten berkompetisi di bidang teknologi informatika. informatika Ya. ya. Nah, baik, baik. Dan bagaimana untuk penguatan daripada organisasi yang tadi Bapak sebutkan tujuannya di organisasi Disinfolata itu sendiri? Baik, tadi saya menyampaikan yang pertama ada penguatan di bidang organisasi. Jadi sebagai informasi Bang Erjun dan para pendengar setia JJMers, nah untuk penguatan ini kita sudah melaksanakan validasi organisasi di Disinfolatal sesuai dengan Perpang TNI nomor 49 tahun 2025 kemarin. Kita sudah ada pokok-pokok organisasi dan prosedur Mabes TNI Angkatan Laut. Nah, di situ salah satunya ada validasi organisasi di Disinfolatal, di mana ada penambahan maupun penguatan di level kolonel. Tadi yang kita sempat bahas terkait jabatan para Kasubdis, kepala subdinas yang bantu para Kadis. Ini ada tadi Kasubdis Bangsis, Kasubdis Infrastruktur, kemudian Kasubdis Sarsis, Kasubdis Data, dan Kasubdis Informasi, serta Kasubdis Kepala Satuan Informasi IT, itu Pak. Oke. Ya. Jadi ada 4 kalau nggak salah tadi. Iya, ada 5 ya? Kasubdis Bangsis dan 1 Satuan Operasional Teknologi Informasi. Kepala Satuan Operasional Teknologi Informasi. Ya. Ini apa tugasnya? Apa nih Bapak kalau Kepala Satuan Operasional Teknologi Informasi terkait juga dengan teknologi informasi yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut pastinya atau gimana? Ya. Jadi kenapa kita menambahkan 1 jabatan kolonel, yaitu Kepala Satuan Operasional Teknologi Informasi? Karena situasi saat ini kita semula mendukung kegiatan beberapa kegiatan dukungan informasi seperti kita penyiapan aplikasi untuk video conference, penyiapan pimpinan kegiatan pada saat rapat-rapat yang berhubungan dengan kebutuhan Vicon di RPK maupun di tempat lain. Kemudian penyiapan videotron untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kegiatan operasional dan latihan yang tidak kalah penting. Saat latihan-latihan kita, latihan Armada Jaya, latihan TNI, itu melaksanakan monitoring penembakan pada saat latihan-latihan senjata, latihan penembakan senjata khusus maupun senjata artileri lainnya.
kita harus dimonitoring sehingga satuan inilah yang menjadi peran penting dalam Baik, menyiapkan itu. baik. Ini kelihatannya satuan yang paling repot kali ya. Paling sibuk dan Paling paling memang sibuk. menjadi tugas lapangannya di Baik, Sinful baik. Apalagi sekarang kan kita seringkali melaksanakan kegiatan video conference Bapak ya. Iya. Apalagi juga Bapak pimpinan kita juga seringkali melaksanakan video conference dengan unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang ada di seluruh Indonesia. Iya, iya. Nah, itu tugas dari Kepala Satuan tadi ya, Operasional teknologi operasional informasi. teknologi informasi. Baik. Iya. Nah, kalau kita lihat dari validasi organisasi, tadi kan Bapak juga sebutkan ada langkah validasi organisasi. Ya. Metode apa lagi yang dilakukan dalam rangka penguatan organisasi di lingkungan di Sinvolata itu sendiri? Jadi selain tadi kita sudah melaksanakan validasi organisasi untuk penguatan di level-level jabatan kolonel, kita juga melaksanakan penguatan dalam bidang regulasi. Regulasi atau sebagai pegangan di Sumatera dalam bergerak sangat tugasnya. Nah, kita sudah ada satu regulasi yaitu terkait satu data TNI AL sesuai dengan Perkasal nomor 36 tahun 2023. Jadi di situ disampaikan bahwa Kadis Inflata sebagai wali data TNI AL, di mana di Sumatera Kadis Inflata sebagai pemeriksa, pengumpul data, dan mengolah data dari sebuah produsen data yang ada di lingkungan Angkatan Laut. Kemudian menyebarluaskan data tersebut kepada jajaran dalam satu portal satu data TNI AL yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Baik. Demikian. Baik. Nah, terkait juga dengan ini kan kalau kita lihat kan sekarang kan banyak beberapa satker yang menggunakan aplikasi-aplikasi sendiri. Iya. Contohnya ada si Bensam, Iya. kemudian kita juga ada mungkin aplikasi Sakti dan lain sebagainya nih. Iya. Termasuk juga itu salah satu langkah-langkah untuk peningkatan teknologi informasi ya. Iya. Terkait juga dengan Iya. dalam rangka meningkatkan juga kinerja dari satuan-satuan Iya. yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait juga dengan peningkatan teknologi informasi. Apa yang sudah dilakukan selain juga tadi sudah saya sebutkan dari di Sinvolata itu sendiri. Baik, ini kesempatan yang bagus untuk menyampaikan kepada Bang Erjun dan para pendengar setia Radio Jajamers. Jadi selain peningkatan organisasi, kita juga peningkatan di bidang sistem teknologi informasi. Tadi Bang Erjun sampaikan banyak aplikasi-aplikasi yang kita sudah kembangkan dan kita bangun. Jadi di Sinful tidak hanya menyiapkan dalam kebijakan pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, namun juga kita menyiapkan aplikasi ataupun sistem informasi yang untuk mendukung operasi. Untuk SPBE, seperti halnya Bang Erjun tahu ada website TNI AL, kemudian ada aplikasi Siswopers, tadi si Bensam, kemudian ada lagi nanti kita akan bangun sistem informasi yang berhubungan untuk surat menyurat elektronik. Kemudian yang berhubungan operasional untuk mendukung operasi. Nah, saat ini kita sudah membangun aplikasi Vicon Trisula yang untuk digunakan sebagai aplikasi Vicon dari masing-masing kegiatan maupun operasi latihan. Kemudian ada juga aplikasi sistem pusat komando kendali. Ini yang tahap 2 kita berlanjut. Sisfokodal tahap 2. Tahap pertama sudah tahun 2024 kemarin. Nah, kita lanjutkan dalam tahun 2026 ini Sisfokodal berbasis AI. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada aplikasi maupun terkait matros yang berhubungan untuk sistem komunikasi antar prajurit. Itu, Bang Erjun. Baik. Terkait juga dengan ada sistem aplikasi dan tadi ada aplikasi video conference, terus kemudian tadi ada pesan instan matros. Bagaimana kalau melihat hal ini semua terkait juga dengan keamanan dalam penggunaan aplikasi tersebut? Di Sinvolata sudah membackupnya atau ada apa ya ibaratnya kalau kayak langkah-langkah tersendiri agar tentunya aplikasi tersebut aman dan juga digunakan tidak bocor atau bagaimana? Iya, itu memang betul sekali bahwa semua informasi dan data yang ada di dalam bersifat rahasia, sehingga sangat wajib untuk dikendalikan oleh
TNI AL sendiri Hmm. maupun dan diamankan. Nah, saat ini seperti tadi aplikasi video conference Trisula Hmm. dan Matros Hmm. itu sudah untuk servernya sudah on premise ada di TNI AL, berada di data center TNI AL. Sehingga dari sisi pengawakan, pengamanan sudah dilaksanakan oleh anggota kita sendiri. Sehingga akan terjamin kerahasiaannya. Berbeda dengan aplikasi yang Vicon yang di luar, itu servernya berada di luar sehingga tidak bisa menjamin kerahasiaannya. Takutnya apa-apa yang disampaikan dalam rapat Vicon akan bocor dan sebagainya. Itu akan terjadi bila menggunakan aplikasi Vicon yang di luar. Baik. Demikian. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, Ya. keunggulan dari aplikasi ini apa, Bapak Trisula, dibanding dengan platform komunikasi lainnya? Baik, yang pertama tadi saya sampaikan tadi, yang pertama keunggulannya untuk aplikasi ini sudah on premise di kita. On premise dalam arti untuk servernya, kemudian untuk berada seluruh semuanya berada di data center ya? TNI AL. Data center. Ya, data center yang ada di gedung kita, di gedung Signus. Nah, untuk pengawalannya pun dari kita sendiri. Sehingga itu menjadi kelebihan bahwa semua kegiatan benar-benar terjamin kerahasiaannya. Baik. Itu, Pak. Baik. Nah, yang sudah kami dengar juga bahwa informasi tentang aplikasi Vicon Trisula ini selain juga digunakan di kita juga sudah digunakan oleh Biro Kepresidenan, Bapak ya, untuk mendukung rapat-rapat yang tentunya dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga pejabat-pejabat lainnya. Nah, menurut Bapak dari penggunaan aplikasi ini apa arti pencapaian bagi TNI Angkatan Laut itu sendiri, khususnya di Sinful-Natal? Baik. Ya, alhamdulillah dengan adanya aplikasi Vicon Trisula ini beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 27 sampai 29 Maret 2026, untuk aplikasi Vicon Trisula sudah digunakan oleh Biro Kepresidenan untuk mendukung kegiatan Bapak Presiden RI dalam rapat-rapat rahasia, rapat-rapat kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan yang mengundang selain pimpinan TNI maupun kementerian. Nah, situasi ini menjadi poin penting bagi Angkatan Laut bahwa TNI AL dapat berperan penting mendukung kegiatan pemerintah dan bahwa aplikasi ini diakui dan dipercaya untuk mendukung kegiatan yang sangat penting tersebut. Dan bahkan kemarin minggu lalu, tepatnya hari Kamis, aplikasi ini digunakan kembali oleh Bapak Presiden untuk mendukung acara rapat kenegaraan secara Vicon atau daring. Demikian. Baik. Berarti kita sudah juga selangkah lebih maju, Bapak ya, dalam penggunaan aplikasi yang tentunya berbasis nomor satu adalah keamanan dari data, informasi tersebut, data. Nah, tadi kan Bapak sudah di awal menyebutkan tadi tentang pengembangan Puskodal yang berbasis artificial intelligence nih. Nah, ini apa dan bagaimana langkahnya, tekniknya? Baik, mungkin sebelum kita mengarah ke sana, saya kasihkan gambaran awal bahwa Puskodal ini memang sudah berjalan dari tahun 2024. Jadi di Sumatera sudah mengembangkan yang pertama membangun Puskodal tahap 1. Di situ membangun sistem komando dan pengendalian yang berada di Puskodal TNI AL di gedung utama. Nah, itu membangun suatu sistem yang berbasis sensor-sensor, ada aplikasi Mali, kemudian MS Ali, kemudian sensor ada radar, AIS, sensor kemaritiman, cuaca dan sebagainya, sudah kita bangun di sana. Dan untuk pergerakan kapal dan memonitor pergerakan kapal dalam laut Indonesia. Nah, sudah terbangun 2024. Nah, tahun ini alhamdulillah kita sudah berusaha untuk melanjutkan ada pembangunan Puskodal tahap 2 yang berbasis artificial intelligence atau AI. Nah, dalam AI ini kita harapkan kita membangun konsep bahwa ini berbasis AI yang merupakan tambahan dengan base Naval Decision Support System. Nah, di situ merupakan penggabungan dari semua sensor yang tadi ada di tahap 1 digabungkan kemudian dengan sensor yang ada tersebut dengan menggunakan AI dapat dianalisa secara real time, kemudian menjadi suatu data yang menjadi bahan referensi pimpinan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
Demikian. baik. Kayaknya hampir semua lini kita menggunakan artificial intelligence Bapak ya? Ya. Bahkan mungkin juga di kehidupan sehari-hari, baik itu mungkin di lingkungan kantor, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga kita sendiri sangat akrab dengan yang namanya artificial Iya, intelligence. iya. Menurut Bapak Sekdis Infolata Kolon Andri ini, seberapa penting pemanfaatan artificial intelligence ini, khususnya dalam rangka mendukung tugas dari TNI Angkatan Laut? Baik, untuk kebutuhan AI ini memang saat ini sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan, bukan pilihan lagi. Suatu kebutuhan, di mana saat ini bahwa termasuk yang di sekolah lakukan, kita pembangunan sekolah tahap 2 ini menggunakan AI, dengan harapan bahwa dengan adanya AI ini, kita dapat mendapatkan data yang lebih akurat, kemudian lebih adaptif, dan dapat menganalisa secara cepat dan tepat untuk mendukung tugas dari Angkatan Laut. Dan sangat penting karena dengan adanya AI ini, yang tadinya situasi yang tadinya masih analog, kemudian digital, kemudian kita bisa mengkolaborasikan dengan AI, sehingga dengan analisa AI ini kita lebih dapat mempercepat keputusan dari pimpinan TNI AL. Baik. Dan penggunaan artificial intelligence sendiri sekarang sudah masuk di lingkungan kerja daripada tugas Disinfolatali sendiri Bapak ya. Tadi dalam rangka mendukung operasi-operasi TNI Angkatan Laut ke depannya. Baik, Jajamar 107,7 FM, jangan kemana-mana, masih akan kita berbincang-bincang bersama dengan Kolonel Laut Elektro Andri Bayu Priyono STMM M Terhanla, Sekdis Infolata, terkait juga dengan dari peran Dinas Infolata atau Dinas Informasi dan Pengelolaan Data TNI Angkatan Laut pada penguatan transformasi digital dan teknologi informasi dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, kemudian juga subscribe, komen, agar tentunya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetapi 107,7 FM. Masih dari gedung B4 lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut 107,7 FM, Radio Jalas Veva Jaimai, Sailor News. Bersama dengan narasumber kami di sini, ada Bapak Sekdis Infolata, Kolonel Laut Elektro Andri Bayu Priyono STMM M Terhanla, yang membahas tentang peran Disinfolata pada penguatan transformasi digital dan teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dan panjang lebar tadi sudah kita mendapatkan penjelasan seputar juga tadi tugas dan fungsi, kemudian pengembangan dari sistem-sistem aplikasi, dan juga dalam rangka pemanfaatan artificial intelligence mendukung tugas operasional TNI Angkatan Laut ke depan. Nah, terkait juga dengan ini kembali ke sebetulnya pertanyaan awal tadi Bapak ya, yang terkait juga dengan bagaimana sih sebetulnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dari Disinfolata itu sendiri, karena kan pimpinan TNI Angkatan Laut juga selalu menekankan dalam rangka peningkatan SDM di lingkungan TNI Angkatan Laut yang tentunya semakin profesional. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Silakan Bapak Sekdis. Baik, Bang Arjun dan para pendengar Jajan bersetia. Tadi kita sampaikan sudah penguatan Disinfolata pada informasi digital dan teknologi informasi, sudah kita sampaikan. Yang pertama penguatan di bidang organisasi, kemudian penguatan di bidang teknologi informasi, dan sekarang kita masuk penguatan di bidang SDM. Memang betul bahwa SDM ini menjadi salah satu juga hal yang ditekankan oleh pimpinan TNI AL untuk bahwa profesi khususnya Disinfolata untuk ditingkatkan. Kadis Infolatal dan Disinfolatal sebagai Ketua Pembina Profesi Infolata saat ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesi Infolata, khususnya untuk perwira-perwira yang memiliki kompetensi di bidang IT dan pengalaman kerja di bidang Infolata. Nah, beberapa waktu terakhir ini sudah dilaksanakan oleh Disinfolatal beberapa pelatihan-pelatihan teknis yang berhubungan untuk penguatan profesi Infolata, yaitu diantaranya ada pelatihan Open Knowledge yang berisi untuk mengajarkan profesi Infolata ini untuk bagaimana cara mengolah data yang baik, mengamankan data, kemudian mendistribusikan menjadi data yang aman dan terpercaya. Kemudian ada pelatihan multimedia, bagaimana personel untuk dapat
membuat suatu konten media yang profesional, Hmm. tentunya untuk mendukung penyampaian informasi agar lebih baik dan lebih jelas dalam penayangannya. Kemudian ada juga pelatihan terkait artificial intelligence atau pelatihan AI. Tadi yang kita sampaikan dibahas di awal, tentunya kita ada beberapa pelatihan untuk menguatkan SDM kita bagaimana memahami, mendalami tentang AI ini sehingga dapat bermanfaat bagi angkatan laut. Kemudian ada lagi pelatihan terkait analisis threat dan pelatihan terkait kredensial. Nah, ini pelatihan-pelatihan yang mendukung jangan sampai data kita atau informasi kita itu bocor atau terserang oleh dari luar, sehingga kita belajar bagaimana untuk mengamankan sistem kita dengan baik. Baik. Ya. Terkait juga dengan SDM, pengawal organisasi Disinfolata. Nah kan Disinfolata ini tersebar mulai dari Kotama, Kodairal, Ya, sampai ke Lanao. Sampai Kotama saja. Sampai Kotama saja. Ya. Nah ini bagaimana Bapak? Kalau menurut Bapak sendiri, dengan adanya di Disinfolata sampai tingkat Kodairal, untuk para pengawaknya sendiri, apakah sudah sesuai dengan DSP atau masih kurang? Kalau kurang, apa langkah yang sudah dilakukan oleh Disinfolata dalam tentunya memenuhi kebutuhan organisasi itu sendiri? Baik, tadi disampaikan di awal bahwa memang penguatan organisasi sangat penting, dan salah satunya tadi disampaikan oleh Bang Erjun bahwa di tingkat-tingkat Kodairal yang tadinya Lantamal menjadi Kodairal, validasi organisasi di tingkat Angkatan Laut, di dalamnya sudah ada penambahan jabatan juga, Bang Erjun, di tiap-tiap Kodairal, yaitu jabatan Kadis Umfulata Kodairal yang dijabat oleh level kolonel promosi. Nah, di sini ini menjadi peran penting bahwa Kadis Umfulatal sebagai pembina profesi IT juga berusaha untuk mengendalikan dan membina dari karir masing-masing personel bidang IT tersebut sampai Kodairal. Jadi di tingkat Mabesal itu ada di kita sendiri, kemudian di tingkat Kodairal, Koarmada bernomor juga ada, Komandan 1, 2, 3, dan Komandan RI juga ada Kadis Infolatalnya juga. Itu bagian dari pembinaan di bawah pembinaan di Infolatal dalam sisi karir dan pengembangannya. Nah, saat ini situasi sekarang dari DSP yang ada sesuai dengan yang disampaikan oleh para Disinpers maupun Aspers masing-masing sangat kekurangan, Bang Erjun. Namun kita tetap berusaha untuk mengisi secara bertahap, karena memang tidak mungkin secara langsung kita dapat mengisi, karena yang pertama dari sisi personel kita terbatas, khususnya yang profesi IT atau profesi infolatas ini sangat terbatas. Kadang intake dari kita dari tiap tahun wira karir maupun dari akademi sendiri sangat terbatas dan tersebar dari seluruh kebutuhan yang membutuhkan profesi IT. Nah, bertahap Bapak Kadis Infolatal sudah merencanakan kepada kami untuk menyusun pengisian dari DSP ini agar dapat paling tidak proporsional. Jangan sampai nanti ada ketimpangan maupun membuat organisasi nggak berjalan. Baik. Tambahan lagi, tadi terkait pembinaan personil tadi. Selain tadi pembinaan terkait pelatihan, dalam sisi teknis maupun pengembangan dari profesionalisme dari informasi teknologi ini, di Sulawesi juga melaksanakan kegiatan untuk penguatan moral dari prajurit, yaitu dengan melaksanakan program ISQ. Nah, ISQ ini merupakan program yang dilaksanakan Bapak Kadis Infolatal dengan menggandeng lembaga training pembinaan karakter. Kayaknya belum lama ini dilaksanakan Bapak ya? Baru-baru ini. Di gedung B3, lantai 2, di ruang kreativitas. Kita menggandeng lembaga training pengembangan karakter dari Menara 165, dipimpin oleh Profesor Dr. Ari Ginanjar Gustian. Nah, ini kita memberikan kepada anggota personil untuk lebih mengenal jati diri,
menggabungkan antara emosional, spiritual, dan intelektual, sehingga benar-benar menjadi suatu bagian yang utuh, pribadi yang kuat, karakter yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Demikian, Pak Arjun. Baik, baik. Dan itu sangat luar biasa, satu Iya. langkah yang kayaknya memang kita harus apresiasi Bapak. Iya, Dalam makasih Pak Arjun. meningkatkan juga mental spiritual, kemudian Iya, juga kecerdasan emosional, betul. dan ini menjadi salah satu yang langkah luar biasa. Iya. Nah, terkait juga dengan uh, penguatan transformasi digital, ini ada mungkin dua pertanyaan yang akan bisa saya satukan jadi satu ya. Ini kan Iya. terkait juga dengan penguatan dari transformasi digital, kemudian juga langkah kolaborasi TNI Angkatan Laut terhadap penguatan tersebut dengan lembaga-lembaga atau kementerian yang telah dilakukan. Mungkin bisa dicontohkan juga sekalian kolaborasinya apa saja yang sudah dilakukan. Silakan. Baik Bang Arjun, bagian dari penguatan dari Disvolatal terkait penguatan satunya adalah masalah kolaborasi dengan instansi terkait baik di tingkat TNI maupun kementerian atau lembaga lainnya. Nah, Disvolatal sudah melaksanakan pembangunan suatu sistem informasi yang akan berbagi pakai atau sharing data. Nah, ini sudah kita bangun, kita kembangkan, di mana kita memiliki aplikasi dalam Sisbus Kodal tersebut, ada aplikasi MSALI, Maritime Security Awareness Link Interchange. Ini harapan kita ini untuk membangun suatu sistem yang membuat awareness, situation awareness di perairan kita. Nah, aplikasi ini sudah kita kolaborasikan dengan beberapa instansi. Salah satunya ada dengan Pusdalops TNI, kemudian ada juga kita kolaborasikan dengan Kementerian Polkam RI, dan ke depan kita akan kembangkan untuk kolaborasi dengan Bakamla dan dengan KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Baik. Demikian Bang Arjun. Baik, ini juga langkah yang strategis juga Bapak ya dalam rangka peningkatan dan kolaborasi bersama dengan kementerian atau lembaga-lembaga terkait lainnya. Nah, di salah satu juga pernah saya baca ini terkait juga dengan pada saat Bapak Kadis Infolata melaksanakan kegiatan bersama dengan ISKI kemarin, ada slogan kalau nggak salah ya, mungkin bisa nanti disampaikan, yang menyatakan Together We Are Stronger. Nah, ini maksudnya apa, dan pesan dari moto Disinfulata yang disampaikan oleh Bapak Kadis Infolata terkait juga dengan Together We Are Stronger. Iya, Bang Ajun. Tidak hanya itu aja Bang Ajun. Tambah lagi, ada lagi slogan Super Team lebih kuat, lebih hebat daripada Superman. Super Team Iya. lebih hebat daripada Superman. Together We Are Stronger. Nah, Okay. ini sangat ditekan oleh Bapak Kadis Infolatal dalam kita bekerja mau melaksanakan tugas sehari-hari, bahwa kekuatan kebersamaan dalam melaksanakan tugas itu lebih utama daripada bekerja secara individual yang tentunya akan menampilkan atau mengunggulkan ego sektoral. Namun dengan adanya kebersamaan bekerja, saling bahu-membahu, semua kegiatan tugas dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga semua apapun permasalahannya pasti akan ada solusi yang lebih baik dan bisa kita kerjakan lebih mudah dan lebih cepat. Itu Bang Arjun. Baik. Dan memang seringkali kalau kita berbicara tentang ego individual itu, ya, justru dapat merusak daripada budaya kerja di lingkungan kita sendiri. Ya. Baik, mudah-mudahan Together We Are Stronger, atau tadi Super Team lebih hebat daripada Superman. Yes. Ya. Bisa terus terrealisasi di sana, tentunya dalam rangka juga menciptakan SDM profesional di lingkungan Disinfolata. Ya, amin. Terima kasih Bang Arjun. Kelihatannya waktunya udah mau habis nih, Bapak Sekdis. Gak apa-apa. Terkait juga dengan hal tersebut dari awal sampai dengan tadi terakhir kita sudah bahas apa dan bagaimana peran Disinfolata. Harapan Bapak bagi kemajuan dari Disinfolata ke depannya. Silakan Bapak Sekdis Infolata. Baik, terima kasih Bang Arjun. Jadi harapan dari Kadis Infolatal khususnya untuk Disinfolatal ini, yang pertama Disinfolatal dapat menjadi trendsetter atau menjadi motor penggerak dalam bidang kemajuan teknologi informasi Angkatan Laut.
yang modern, adaptif, dan lebih unggul daripada lainnya. Terbukti, alhamdulillah kita sudah memiliki aplikasi video conference Trisula Baik. yang digunakan oleh TNI AL sendiri maupun di lingkungan kepresidenan, dan kita sudah akan melaksanakan pengembangan sistem pusat komando kendalian berbasis artificial intelligence atau AI. Ini pertama kali kita laksanakan, sehingga harapan ini menjadi contoh bagi yang lain agar dapat lebih berinovasi, lebih kreatif, dan lebih siap untuk menjawab tantangan ke depan. Demikian. Baik. Mudah-mudahan semuanya dapat terrealisasi, Amin. menjadi trendsetter motor penggerak transformasi di kita Ya. TNI Angkatan Laut, Ya. tentunya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dari TNI Angkatan Laut demi Ya. kejayaan TNI Angkatan Laut di masa depan. Amin. Terima kasih banyak Bapak Kolonel Laut Elektro Andri Bayu Priyono STMM M Terhanla, Bapak Sekdis Infolata untuk waktunya, dan tentunya salam hormat kembali kami untuk Bapak Kadis Infolata. Baik, saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Dan Jajamers, itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama dengan Dis Infolata yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekdis Infolata terkait juga dengan peran tugas Dis Infolata dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Saya Arjun Samudra dan juga narasumber pamit mundur. Terima kasih. Selamat siang, salam Joseph Ajay Mahe. Justru di laut Kita jaya. Sampai jumpa.